Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nama Muhammad Aji Andriando, NPM 18110100086. Di sini saya izin menyampaikan satu jawaban saya terhadap tugas yang Ibu Eka Suci sampaikan di Classroom. Yang soal pertama, jelaskan pendidikan dan peserta didik dalam perspektif Islam. Di sini yang pertama, penjelasan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik dalam bahasa Arab bisa dipakai dari kata al-murabbi atau kadang-kadang juga dipakai dengan kata al-mu'addib. Sedangkan untuk istilah guru atau pendidik dalam bahasa Arab bisa dipakai kata dengan al-muallim dan al-ustadz. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud pendidik ialah seperti orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain atau menukar informasi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh peserta didik. Yang kedua di sini peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya sebatas para anak didik, tetapi menyangkut semua manusia adalah peserta didik. Bahkan pendidik pun dapat disebut dengan peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya mengungguli ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia harus terus belajar dan saling menjaga agar ilmu yang dikuasainya lebih dapat bermanfaat terhadap kemaslahatan umat. Yang kedua, jelaskan kewajiban pendidikan dalam perspektif Islam. Kewajiban yang harus diperhatikan oleh pendidik menurut pendapat Imam Al-Ghazali yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan perlakukan mereka seperti anak sendiri. Jadi jangan sementang-mentang jika guru memberikan pengajaran pada peserta didik tersebut, mentang-mentang bukan anak kandungnya sendiri, dan guru mencemoohkan dan mengabaikan suatu anak peserta didik tersebut. Itu tidak boleh dan tidak dianjurkan menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tidak mengharapkan belas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun guru memilih hak dan kewenangan untuk menerima upah ataupun gaji, tapi di sini guru diharuskan untuk tidak menerima atau mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tapi dengan bertujuan untuk mengajarkan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran dan jangan dengan jalan terus terang. Dan jika jalan terus terang pun, guru harus mengingatkan dengan cara halus, tidak dengan cara mengejek. Yang keempat, supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akal dan jangan sampai suatu yang melebihi tingkat tangkapnya. Jadi guru harus membedakan usia atau tingkatan dari anak peserta didik tersebut. Jika guru mengajarkan SD, guru harus sekreatif mungkin memilih bahasa agar peserta didik dengan seumuran SD sederajat bisa memahami dan maksud apa yang disampaikan oleh gurunya. Begitu juga dengan SMA sederajat dan SMP sederajat. Guru harus memilih kata-kata bahasa yang baik agar mudah dipahami oleh peserta didik tersebut dan tidak menyinggung peserta didik tersebut. Selanjutnya yang kelima, jangan timbul rasa benci terhadap murid mengenai suatu cabang ilmu lainnya. Guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Maksud dari timbul rasa benci pada suatu cabang ilmu lainnya, guru tidak boleh memilih-milih atau memilah-milah pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak murid. Walaupun beda jauh pembelajaran dari mata pembelajaran yang kita ajari dengan guru yang lainnya. Karena itu dapat menimbulkan rasa benci murid dan dapat menurunkan rasa keingintahuan terhadap ilmu. Dan selanjutnya guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatan. Dalam artian jika guru berkata A, maka yang harus dia perbuat adalah A. Jangan guru jika berkata A dan dia malah melakukan B. Itu dapat membuat peserta didik kebingungan dan dapat membuat peserta didik bahwasannya hal itu boleh dilakukan. Pada dasarnya hal itu adalah menyimpang, walaupun guru sendiri tidak tahu. Selanjutnya yang soal ketiga, apa yang Anda lakukan jika terjadi problematika seperti peserta didik yang tidak kondusif dalam kelas?
Tidak kondusifnya peserta didik dalam kelas memiliki beberapa faktor. Yang pertama, faktor metode guru yang digunakan. Mungkin kurang kreatifnya guru dalam memilih metode penyampaian dan pembelajaran. Dan kedua, materi di mana yang dipahami mungkin cukup sulit dan guru bisa lakukan ini dengan cara pendekatan, komunikasi, dan kreativitasnya dalam memilih metode agar materi tersulit dapat mudah dipahami. Yang ketiga, kurangnya fasilitas pembelajaran dan ini menjadi salah satu faktor yang sering terjadi di sekolah pelosok terdalam. Hal ini bisa ditangani guru dalam menjadi kreatif dalam mengkondisikan dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian guru terhadap peserta didik. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika problematika seperti peserta didik sulit memahami materi yang disampaikan? Dan menurut saya, dalam kasus ini memiliki dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pendidik, di mana pendidik masih kurang kreatif, masih kurang dalam mengkreasikan suatu metode pembelajaran dan materi tersebut. Dan di sini memang guru harus berusaha sekreatif mungkin dalam memilih metode, dalam memilih bahasa, dalam mengkreasikan semua pembelajaran agar materi tersebut bisa dipahami oleh peserta didik. Dan bila perlu, seorang guru harus saling berkomunikasi terhadap peserta didik tersebut agar guru bisa memahami karakteristik dan emosional dari peserta didik tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang peserta didik. Allah menurunkan manusia memang memberikan kelebihan dan kekurangan. Mungkin kekurangan peserta didik tersebut terletak pada suatu mata pembelajaran, seperti contohnya mata pembelajaran matematika yang memang sulit. Tidak sedikit memang peserta didik yang sulit memahami pembelajaran matematika ini. Walaupun guru sudah kreatif, mungkin sekreasi mungkin guru dan berusaha untuk supaya peserta didik tersebut bisa paham, tapi apa boleh buat jika peserta didik tersebut memang mempunyai kelemahan di sini, ya kita hanya bisa menerima dengan keadaan ikhlas. Dan mungkin Allah memberikan kelebihan yang lain di lain mata pembelajaran. Misal pada saat dia di matematika, mungkin bisa saja peserta didik tersebut unggul dalam suatu hafalan seperti menghafal Al-Quran dan yang lain-lain. Mungkin cukup sekian penyampaian tugas dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.